kan sempat kayak ngumpet gitu kan, kayak lagi dikejar sesuatu atau seseorang lah gitu. Nah dia begini-begini, itu buat ini kali, biar Distraction atau ya untuk kamuflase kalau gue Iya, pikir, ada kemungkinan kamuflase gitu. Sampailah ada satu adegan yang gue nggak bisa lupain, di mana itu kayak ngelambai-lambain tangannya. Rooftop. Dan dibukanya juga sulit dan sebagainya. Dan saat dibuka, disitulah Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di Anak Horor bersama gue Dito Wangsa bersama gue Yuda Putra dan Lendi. Dan ini komitmen kita ya, untuk bikin konten lagi. Karena kemarin dibilang akhirnya kita tuh ingat password channel YouTube katanya. iya. Jadi selama ini kita lupa gitu kayaknya. Lupa ada Anak Horor gitu. Jadi setelah ini kita akan taruh passwordnya di deskripsi, jadi kalau lupa bisa diingetin gitu. Jangan Tahu-tahu dong. di hack gitu ya. Bang upload video baru bang gitu ya. Ya, Ini berdua soalnya yang sibuk soalnya ini berdua ini. Enggak, kita enggak sibuk. Ini ada nih banget, mantu. gila gitu ya. Ini duitnya lagi di mana-mana nih anak tua. Amin gila. amin ya Allah. Amin ya Allah. Tiap-tiap gue datang ke sini tuh ada makanan aja. Gue kenyang gue setiap ke sini. Alhamdulillah. Ngarang. Dry food itu tadi kan maksudnya. Dry food kucing, Paw Prints ya, dari based on insect. Kucing aja mau nambah 2 lagi katanya. 20 juta lagi harganya. 20 juta lagi harganya. Waduh, Iya. ngeri. Itu up to starting from 20 starting juta. from 20 juta. Gokil. Bisa udah kita bahasin aja. Ya, seperti biasa buat yang baru datang di Anak Horor akan ngebahas tentang kisah-kisah yang creepy, yang horor tentunya. Dan kita biasanya akan mencoba menguak sisi logikanya, walaupun biasanya dibalut dengan sentuhan komedi-komedi. Betul. Jadi lebih Ini- ke mengungkap sisi komedinya sih Ya. kalau kita ya. Tapi sebelum mulai, boleh geseran dulu sedikit ke sini. Oh, kesini saya boleh. Apa kurang ya? Ada. Iya, boleh. Sip. boleh. Ini karena tidak ada operator, mohon maaf ya. Iya, lagi nggak ada operator, lagi pada kerja ya operator. Kita bertiga doang nih sekarang. Betul. Dan seperti sebelumnya kita pernah bahas cerita dari. Jangan lupa kalau yang mau upload cerita silakan. masih ada. Ini mah nggak ada batasan sih, mau up kapan aja bisa, linknya ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa nanti ya mungkin tidak akan semua dibaca tapi nanti akan kita pilih. Ya, nanti akan dipilih sama tim kurasi lah. Ya, Si kita punya sendiri. tuh tim kurasi. kita sendiri ya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang masih pengen coba submit ke kita ya, yang mau Boleh. jadi researcher. Ya. Volunteer loh. Volunteer ya, ini volunteer ya. Bisa masih dibuka, langsung aja submit contoh kasus kalian gitu ya, contoh analisa atau mungkin contoh rangkuman kalian. Ya. Nanti akan kita nilai. Ya, masih terbuka untuk sekarang ya. Kita emang nggak terlalu buru-buru juga nyarinya sih. Nggak buru-buru, cuman kalau ada ya boleh. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita mau bahas apa Mas Ita? Nah jadi kemarin kita udah sempat ngebahas tentang cerita yang dibawain di Do You See What I See. Itu sebulan yang lalu berarti harusnya. Lebih 2 bulan. Kayaknya 2 lebih. bulan ya, November ya. Jadi itu cerita tentang kejadian di Indonesia. Shall not be named. Iya, nggak boleh disebutin namanya. Terus tapi yang pasti orangnya itu disembunyikan oleh makhluk gaib gitu konon katanya, dari narasi ceritanya begitu, di dalam sebuah Toran air. toran Ya, air, yang atau mesin pompa air. zaman itu kan. Jangan. Zaman dulu ceritanya. Iya, zaman dulu. Zaman dulu, cuman Zaman dulu. it's not to Jangan be named. jangan di zaman itu bahaya ya. Nah, gara-gara itu kita kepikiran lagi untuk mencari kasus yang Toran juga. serupa tapi tak sama. Mirip lah. Mirip. Dan udah ditis juga di ujung episode itu kan. Iya, kita Kayaknya udah sih udah bilang. pada lupa ya, udah 2 bulan soalnya. Betul, cuman kita akan ngebahas kisah tentang kejadian paling horor, walaupun sepanjang ini ada di sebuah hotel di California, Los Angeles. di mana hotel ini sebetulnya udah serem banget dari beragam kejadian yang terjadi. Ada 700 kamar di hotel ini, dan bahkan orang yang kerja di sana, manajernya di sana ditanya kamar mana yang belum pernah ada kejadian, dia sampai bingung.
Ada semua kamarnya. Kejadian Pasti loh ya. ada Hampir Kejadian. semua ada. Kejadian ini kan luas nih. Luas Ya, sebetulnya. macem-macem ya. Iya. Mulai dari ilegal ada, ya kriminal ada, Iya. supernatural pun juga Iya, konon katanya jadi ada. hampir nggak ada kamar yang clean dan dia intinya dia kebingungan. Ini namanya adalah Cecil Hotel. Yes. Cecil Hotel yang berada di Los Angeles. Dan lokasinya ini cukup strategis sebetulnya, nggak jauh dari Tengah kota lah. Emang di downtown? memang di downtown, emang di titik nol katanya, tengah kota. Yang juga sebetulnya dekat banget sama kawasan yang cukup Bronx, yang disebut dengan Skid Row. Skid Row. Ya mungkin kalian taunya band punk ya itu Skid Row ya. Cuman Gue taunya itu bisa buat download game bajakan. ada juga. Ada. Ada crack juga. Dan di sana cukup Bronx, terus juga banyak orang baru melihat sisi lain dari Los Angeles ya. Los Angeles ya, yang tapi ya- hingar-bingar dan ya you know American dreams guys, ya kan, everybody wants to go to America. Tapi ya. ternyata Skid Row ini adalah the real American The real dreams ya. American Nah, dreams jadi yang itu nightmare sebetulnya. bayangin sebuah distrik yang kayak sengaja dibuat sama pemerintah untuk contain orang-orang tunawisma semua di sana. Itu ngeri banget sih. Udah gitu, udah bukan rahasia umum juga. Ya. Kalau misalkan ada napi yang baru keluar dari penjara atau pasien RSJ yang baru dirilis, mereka pasti semuanya pada ke situ karena they have nowhere to go. Dan itu adalah titik di mana mereka mendapatkan kebebasan gitu, jadi nggak dikejar orang, nggak dan ya transaksi ilegal dan sebagainya pun sering terjadi Semua di di situ. sana. Dan kayaknya di situ juga apa ya, society-nya nerima juga sih orang-orang buangan inilah kasarnya gitu Iya. kan. Karena sama, Iya, karena senasib dapat common kan. ground gitu loh, Iya. kayak Common ground. sama-sama nih kita sama-sama dibuang. Lu gitu. nggak terganggu, dia nggak terganggu Ya gitu sudah. kan. Dan di pinggir jalan tuh akhirnya isinya kemah-kemah aja, kemah-kemah orang tunawisma ya, tenda-tenda. Tenda-tenda yang mereka bikin sendiri, dan itu adalah sisi yang paling mengerikan yang gue juga dapat cerita dari teman gue yang udah pernah kesana. Dia bilang dia anticipate buat Los Angeles tuh gonna be wow gitu ya, wah ya mah halus pisan gitu ya orang ke luar negeri. Ya, Hollywood gitu. Wah, Hollywood gitu kan. Siapa sih yang nggak suka Hollywood gitu kan? Efeknya datang kali tuh guys, tiba-tiba banyak banget yang namanya hobo ya, atau gembel-gembel yang bahkan nungguin makanan di tong sampah, makanan siap Restoran. saji. Iya, jadi misalnya ada yang buang, dicek tuh, wah masih ada sisanya lumayan nih. Dimakan, gitu. dimakan. Jadi itu bukan City of Angels ya, tapi City of Angel gitu ya. Sulit kalau dalam bahasa Jawa ya. Angel tenan itu. Iya bener juga. Karena emang sebegitu mengerikannya. Jadi memang inilah gitu ya yang kadang-kadang dulu nggak ke expose karena internet lah, sekarang jadinya semua orang udah tahu bahwa di Los Angeles ada Skid Row yang memang semengerikan itu gitu. Iya. Ya. Dan ini adalah mengenai Cecil Hotel yang dimana di dalamnya ada sebuah kejadian di tahun 2013. Februari 2013. Seorang remaja wanita imigran ya, dia keturunan Tionghoa ya, Yes. bernama Elisa Lam. Ya mungkin kalian semua udah tahu dan udah sering banget denger ya ceritanya. Ini lumayan sering dibahas sebenarnya. Dibahas. dibahas. Dokumenternya pun juga ada di Netflix ya. The Vanishing at Cecil Hotel tuh kalau mau nonton Betul, tuh ya. itu kalian bisa nonton juga. Cuman kalian nonton ini pasti pembahasannya akan cukup berbeda gitu ya. Kita akan track back dulu mengenali si Elisa Lam-nya dulu nih. Yes. Gadis berusia 21 tahun. Yud. Lu ngapain tuh 21 tahun dulu? Gua enggak. Main band. Awalnya nge gitu ya. Main band. Gua anak band. Iya, 21 tahun dia masih muda banget. Dia tuh di Kanada ya kalau nggak salah. Ya, jadi dia Asalnya. warga asli Kanada ya. 21 tahun dia pengen jalan-jalan. Ya, dia baru aja lulus kuliah lah ya Iya, kalau nggak iya. salah. Dia tuh kuliah di Bukan libur semester kuliah justru ya. Iya, libur semester nih. libur Iya, semester. dia Pokoknya terus- dia di Vancouver ya. Vancouver. Iya, Dia mau tuh keliling tinggal- Amerika lah. Nah, ke Vancouver mau keliling Amerika. Dia sebelumnya udah ke San Francisco, nah baru sekarang berhenti di Los Angeles gitu ya. Yes. Dan karena dia adalah anak kuliahan dengan duit yang terbatas gitu ya, dia nyari hotel yang murah. Dan dia masih buta banget nih, si Los Angeles tuh ada apa aja sih. Seperti apa Nah, gitu ya. ketemulah akhirnya sama Hotel Cecil. Cecil Hotel ini. Nah, tapi yang menariknya ternyata hotel ini tuh memang lagi di tengah-tengah pengen reinventing image-nya. Ya. Jadi jadi hotelnya tuh satu gedung kebagi dengan dua. Ya, ada Hotel Cecil sama Mainstay. Ya. Betul. Stay Main. Ya pokoknya ada dua muka tuh jadinya. Ya, ada dua muka. Ada Nah, dua muka. dia tuh pesannya ke Stay Main-nya itu. Gitu ya. Oke.
Dan mungkin sedikit dulu kita potong di sini mengenai si ininya dulu Yud, Cecil Hotelnya dulu. Oh ya. Kenapa dia mau re-event itu tadi? Iya. Event tuh kenapa gitu ya? Iya. Jadi emang ini hotel seperti yang tadi udah omongin di awal, banyak napi, banyak dari RSJ dan orang yang lagi dikejar, RSJ, orang lagi dikejar, buron dan sebagainya. Transaksi ilegal lah. Ilegal, prostitusi juga ada ya. Kalau di Bandung kayak apa ya? Jangan. Jangan dicontoh-contohin. Kalau di Bandung bukan hotelnya sih, tapi daerahnya. Daerahnya ya. Ya, nggak usah. Di mana? Nggak usah. Nggak usah juga. Nggak usah. Itu salah tuh kita nanti kalau sebut tuh. Tapi yang pasti sebegitu mengerikan ya. Walaupun di awal memang dibangun cukup megah, cukup mewah di tahun 1900. Gue lupa 30-an atau 40-an. Bukannya 1919 ya? Iya, jadul banget. Udah jadul banget. ya. Jadul banget. Dulu dibikin begitu megah, begitu mewah. Dan jadi hotel yang cukup sukses karena ratusan ribu orang tuh turun di stasiun dekat situ. Dan mereka tuh untuk cari yang tadi murah gitu ya, murah. Karena emang hotel bukan hotel mewah kok. Dan memang hotel untuk pelancong lah gitu. Entah pelancong atau just for business gitu Iya, kan. jadi yang emang bener-bener lu masuk situ, mandi, tidur, bangun, besok aktivitas semua di luar. Yes. Itu tujuan hotelnya memang seperti itu. Cuman ada krisis di tahun berapa gue lupa. Depression. Hah? Great Depression. Great Depression tahun berapa sih itu? Great Depression 30s gitu. Iya, 30-an ya. 30-an. 34, Ya, 35. 30-an. Itu ada masalah financial lah yang pasti. Iya, Amerika bener-bener hancur banget ya ekonomi Betul, waktu itu. betul ekonominya hancur dan dari situlah Cecil Hotel Hotelnya tuh kena. mulai kacau juga dan ya seperti itulah. Dan akhirnya mereka pengen balikin lagi image-nya menjadi lebih baik lah, intinya kayak gitu. Cuman memang sering kali jadi tujuan orang yang belum tahu Los Angeles kayak gimana. Dan budgetnya terbatas. buat Budgetnya travel. terbatas itu pasti kayak mereka tuh terdampar di Cecil Hotel gitu. Karena ya murah gitu Iya, kan. baru sadarnya begitu nyampe sana, oh Betul. ternyata gini ya. Padahal kan lobbynya megah. Nah itu, jadi banyak orang yang udah kaget duluan. Gue mesen hotel murah, pas nyampe nah lobbynya bagus-bagus amat. Orang gitu. mah juga hotel naon, juga hotel bintang 5 kali ya kalau misalkan di Indonesia gitu ya. Karena kan ada kayak pilar-pilarnya gitu kan. Iya, ada chandeliernya. Nah, lah, kelihatan segala emang macem. kelihatan kayak dibangun dari zaman dulu tapi masih megah, masih terjaga. Masih terjaga. Cuma nyampe atas Kacau. kacau. Bahkan ada testimoni yang bilang karpetnya itu terasa lengket. Iya kan? Tapi harus kayak lu gitu. biar nggak nempel Anjir, hatinya. apaan? Gitu, itu entah dari suhu, keringat dan sebagainya ya. Ya, tidak terawat lah yang Tidak pasti. terawat, debu di mana-mana gitu, dan akhirnya mereka dealing with it karena ujung-ujungnya Ya udahlah gitu. murah ya. gitu. Mau minta lebih juga nggak tahu diri gitu ya. Kalau nggak mereka kayak oh pantesan harganya segini. ya udah gitu, ternyata murah gitu, dan ya udah ternyata di sana tuh kalian bisa sekamar sama beragam manusia dengan latar belakang yang mengerikan gitu. Iya, kita bisa minta sebagai roommates juga di sana ya. Iya, bahkan manajer hotel ya waktu di dokumentasi Netflix-nya si Alisa Lam itu bilang bahwa bukan nggak mungkin lu tiba-tiba naik lift dan lu tuh selif sama buronan kasus ruda paksa gitu, sama mantan Ya, pelaku kriminal lah. Mantan napi serial lah, killer gitu lah dan loh. sebagainya itu. Atau ya kamarnya sebelahan gitu misalnya. Atau bahkan lu sekamar sama dia gitu. Ngapain, Cok? Kan bisa roommates. Oh iya, bisa roommates ya. Kalau yang roommate Karena si Elisa tuh juga dia Sempat. roommates, tapi dia dipindahin ada masalah gitu. karena kalau nggak salah di ini ya diprotes kalau nggak sama roommate-nya ya. Ya nanti itu Kita bahas, masukkan nanti kita bahas. Oke, itulah dia latar belakang mengenai hotelnya. Dan kita udah mulai bisa bayangin sekarang seberapa Creepy-nya. ya, dan seberapa sedihnya gitu ya kondisi Elisa Lam, gadis dari Vancouver gitu ya, datang ke Amerika, ke Los Angeles berharap ini bakal kayak gimana, ternyata dia terdampar di sebuah hotel yang isinya kayak gitu. Itu ngeri sih, karena gue pernah di Jakarta Timur ya, saya dipesanin sama teman saya hotel. Ya, inisial R ya. Saya juga tahu kayaknya hotelnya yang mana ini. Iya tahu kayaknya. Itu gue benar-benar kaget karena itu benar-benar baru pertama kali seumur hidup gue ada hotel yang apa ya? Bisa disebut daerahnya di mana nggak? Nggak boleh. Bukan timur kali. Mana? Hotel yang mana nih? Tapi di dekat situ. Yang dekat ini belum, yang dekat elemen air itu. Iya. Ya kan udah nggak benerin tadi, jangan dibenerin dong. Terus cukup luas ya itu Ya kan elemen airnya. luas, Luas betul. banget. gitu. Luas. Tapi intinya gue tuh bener-bener jalan tuh ngerasain di mana kamar-kamar hotelnya itu kebuka. Itu real. Gue mau Widi waktu itu. Real itu kamar hotel kebuka, asap rokok di dalamnya bapak-bapak nggak tahu lah kayak preman-preman pakai kutang doang pada ngerokok. Terus gue nggak sengaja nih
lu pasti dong saat lu lagi jalan di sebuah lorong hotel yang nggak gitu gede, pastinya kan dia agak sempit ya. Terus ada pintu kebuka, ada orang nongkrong. Dia mau nggak mau kelihatan nggak sih? Kelihatan, oke, kelihatan kita akan berusaha untuk straightforward gitu ya, untuk anjing gue nggak mau tahu lah. Tapi ada satu saat dimana lu tiba-tiba gini nih, noleh. Gue tatapan mata nih sama orang yang di dalam situ Yud. Dan dia tiba-tiba langsung giniin pintu yang ditendang gitu. Gue langsung, wah ayo cepet jalan. Meskipun itu agak aneh ya, maksudnya hotel rata-rata kan pasti ketutup. Ya, Kecuali kenapa dia buka? misalnya lu lagi pada karya wisata nih. Satu rombongan nih semua. Nah, Kenal itu semua. ya kenal gitu kan sebelah-sebelahnya. Iya, pasti kebuka. Nah, jadi vibe-nya kayak gitu loh, kayak mungkin mereka ngerasa Satu sama lain udah pada ngerti-ngertian aja. iya itu teman-teman yang dikenal semua yang di situ Betul. gitu. Ya, itu gue pernah lah. Jadi gue bisa ngebayangin Elisa Lam ada di situ tuh dengan rasa yang begitu tidak nyaman sebetulnya. Ya. Oke, dan dia juga nulis banyak hal di blognya Tumblr. Di Tumblr. Ya, jadi pergerakan Elisa selama dia jalan-jalan tuh sebenarnya cukup terbuka dan bisa dibaca sama siapapun. Karena dia update melalui Tumblr-nya. Ya, dan secara nggak langsung dia tuh selalu nulisin agenda dia tuh mau ngapain aja sih kalau udah nyampe Amerika gitu. Dia tuh mau kemana aja, mau ngapain aja. Including keterbukaannya untuk ketemu dan bergaul dengan orang asing atau strangers. Ternyata ada tuh ya bahwa ketertarikan dia untuk begitu gitu ya. Iya. Ketemu orang asing. Meeting proposal is now open not acceptable gitu kalau nggak salah di Tumblr-nya dibilang gitu. Open lah buat ketemu sama orang baru. Ya. Pokoknya which is emang agak questionable juga sih. Oke. Lu di negara orang gitu ya. Iya. Berani kayak gitu. Betul. Lu bakal gitu gak sih? Kalau lu jalan-jalan itu? There was a time tapi udah enggak lagi ya. Enggak sih kayaknya gue juga. Kayaknya mengerikan sekali. Oke, lanjut. Yud. Ya, jadi dia selama dia jalan-jalan tuh dia juga ngabarin orang tuanya terus-terusan. Dan memang sebagai syaratnya juga kalau lu mau jalan-jalan sendiri kabarin tiap hari. Cukup Pokoknya wajar ya. Cukup wajar lah. Dari keluarga Asia soalnya itu. Lo iya loh. Iya. Bener loh. Itu dia bahkan first generation Chinese loh First generation Chinese di Kanada. Karena orang tuanya pindahan langsung dari Hong Kong. Kalau nggak salah ya, Hong Kong. Dari Hong Kong nyampe Kanada mereka buka restoran. Jadi mereka benar-benar Jadi mereka ini first generation Chinese. Iya, first generation. Oke. Dan wajar gitu. Jadi kayak Asian tuh terkenal sekali dengan rumah yang strict gitu. Iya. Apalagi ke anak wanita ya. Ya, apalagi karena dia first generation pasti masih strict banget dan ya Strict kita banget. masih familiar lah dengan aturan-aturan mereka gitu. Iya itu sangat mirip gitu. Di sini juga sama soalnya dan cukup ajaib memang Elisa Lam yang baru aja ya lagi liburan dan sebagainya ini bisa dikasih izin. Itu aja udah. Ya mungkin karena mereka tinggal di sana gitu. Kalau yang masih bener-bener Kalau di masih bener-bener di Asia Asia kayaknya pasti enggak. agak susah Agak gitu. susah. Udah nyampe barat mah pasti lu akan terpengaruh juga gak sih lama-kelamaan gitu. Gue rasa yang boleh ke barat itu orang Asia yang kayaknya kayak raya. Jadi vacationnya emang terjamin gitu Vacationnya loh. emang terjamin. Di tempat yang terjamin apa segala macam itu lebih make sense menurut gue. Ya. Ya meskipun dia memilih untuk tinggal di Cecil yang ya untuk orang-orang yang dengan budget pas-pasan gitu kan. Ya karena dia dari keluarga yang memang nggak wah gitu. Kecuali kalau Asian yang emang kaya raya kayak crazy rich menurut gue lebih make sense lah kayaknya. Oke lanjut. Nah kemudian dia satu hari berhenti ngabarin. Ya. Di tanggal 31 Januari 2013 lebih tepatnya. Ya. Nah akhirnya dilaporkan hilang pada tanggal 8 Februari. Itu juga adalah momen ketika orang tuanya mulai menghubungi LAPD, kepolisian LA di sana gitu. Akhirnya mulai pencarian ya tanpa hasil. Nah barulah akhirnya 5 hari kemudian di tanggal 13 itu kepolisian LA memutuskan untuk merilis video yang merekam momen terakhir kali Elisa Lam terlihat di dalam Hotel Cecil. Ya. Ya, dengan harapannya ya publik bisa ngebantu nyariin dia di mana lah. Nah yang menarik dari narasi ini sebetulnya adalah teman-teman, lu bayangin saat Elisa Lam diklaim hilang, itu semua orang nyari Elisa Lam. Semua nyari. Semua nyari. Gara-gara video itu. Sebelum Sebelum ya. Ya, sebelum pun udah banyak banget Oh iya, yang- karena LA bikin press conference. Betul, bikin press conference untuk akhirnya semua orang tuh bantu nyari Elisa Lam di sekitar sana. Ingat tadi gue bilang ini dekat sama yang namanya Skid Row. Skid Row. Sehingga adalah sentimen ini bisa jadi kebawa sama orang di sana atau sebagainya itu ada. Sampai akhirnya ada 2 detektif atau polisi yang nonstop nontonin CCTV di sana. Nonstop dia tontonin menit per menit, detik per detik sampai akhirnya nemu satu video yang sangat amat viral. Ya yang tadi Betul. kita Dan salah satu keviralannya karena juga dipost oleh seorang YouTuber di masa itu.
Di tahun 2013 itu YouTube and viral adalah dua kata yang belum sefamiliar sekarang. Jadi being YouTuber yang viral itu sangat-sangat jarang terjadi. Yes. Dan dia tuh kaget videonya sampai se-viral itu. 4 juta view sampai sekarang kalau nggak salah. Iya, jadi itu tuh dulu hitungannya udah gila Gede, viral ya, banget, gede gede banget. Iya. Dan yang menariknya lagi adalah setelah nonton itu, polisi itu kenapa akhirnya merilis yang namanya 34 juta view deh. 34 juta view, lu bayangin, dahsyat banget kan. Lu bayangin kenapa alasannya polisi itu akhirnya merilis video tersebut. Ini yang bikin gua bener-bener merinding, teman-teman. Ini sih terlepas gue percaya atau tidak sama hal-hal gaib gitu ya, beberapa hal tetap creepy dan tetap bisa bikin gue merinding. Iya. Yang terjadi adalah si polisi itu ngelihat Elisa Lam itu bertingkah laku yang sangat-sangat aneh. Awalnya masih agak wajar, tapi poin yang gue lihat jelas Len, itu dia selama di situ entah apa yang terjadi, itu lift gak nutup-nutup. Yes. Itu satu keanehan yang gue masih nggak ngerti itu. Ya, jadi buat konteksnya buat yang belum pernah lihat videonya ya. Jadi ini tuh videonya adalah CCTV yang diambil dari sebuah lift. Ya. Pertama kelihatan dia masuk. Ya. Terus dia kelihatannya kayak neken satu baris tombol lantai. Ya kayak semua, tapi anehnya semuanya gitu. dia tekan gitu ya. Kayak lagi panik. Terus dia nempelin badannya ke temboknya kayak lagi Ngumpet ya. kayak biar nggak ngumpet. kelihatan orang dari luar. Ya. Gitu Terus ya. nempel lagi ke sana. Nempel lagi ke sana. Iya. Dan yang tadi bener, pintu lift itu gak ketutup. Lama sama loh itu. sekali. Lama banget. Sampai Videonya durasi 4 menit. Itu lift baru ketutup di detik-detik akhir video itu. Betul. Dan yang menarik adalah Elisa Lam yang awalnya dia kelihatan kayak keluar celingak-celinguk gitu ya, masih agak wajar, terus makin lama makin gak wajar, sampailah ada satu adegan yang gue nggak bisa lupain, di mana Elisa Lam itu kayak ngelambai-lambain tangannya. Yes. But bukan ngelambain tangan Kayak mau sewajarnya manggil orang manggil gitu. orang. Kalau gua Yuda atau Mas Randy manggil orang, seaneh-anehnya pasti gini paling, gini. Ini tuh bener-bener tangannya gini, terus gini. Nah, itu bisa jadi kayak ngelambai manggil atau memperagakan suatu gerakan gitu. Yang gue tangkap ya. Bisa jadi. Karena kalau dia ngelambai itu kan dari samping kan, kalau pas dari CCTV kan. Itu ngelambai harusnya ke arah depan gitu tuh. Iya. Tapi ini kan kayak Ini di samping gitu. Kayak gitu. Kayak gini-gini. Gitu tuh. Dan ujung-ujungnya dia kayak memperagakan orang berenang. ya. Kalau lu perhatiin, tiba-tiba gini-gini. Nah itu makin lama makin creepy. Dan gue udah selalu bilang di channel ini bahwa hal yang paling bikin gue ngeri adalah something yang out of place. Dan itu out of place banget. Nggak ada orang satupun di situ, dan itu pintu tetap kebuka, dia gitu-gitu segala macam sampai akhirnya dia pergi ke sebelah kiri dari liftnya. Baru abis itu pintunya nutup. Pintunya Tapi itu pun juga takes a while. Ya. Dia ke kiri, terus Agak video lama. nunjukin kosong agak lama, terus langsung nutup. Baru nutup. Iya. Baru turun tuh, beda lantai. Kalau kalian lihat setiap ngebuka itu jendelanya udah berubah warna dan sebagainya, membuktikan si liftnya Turun. At least pindah tempat gitu dari yang tadi lantainya si Elisa Lam. Dan akhirnya dia jadi naik liftnya kan gitu. Iya, akhirnya Nggak jadi naik liftnya. Terus dia ngapain? Oke. Dan ini yang bikin gue paling merinding Yud, karena si polisinya bilang, jadi selama ini Elisa Lam masih ada di Di hotel. hotel. Itu gue langsung Ketika merinding gue. dalam proses pencarian itu udah ngeluarin, Kemana-mana. udah ngeluarin anjing segala macam Iya. dicari. Dan Selama ternyata ini setelah ngelihat video itu teman-teman, Elisa Lam masih ada dalam di- hotel. Itu gokil sih menurut gue. Gue kalau jadi polisinya memang merinding disco bro. Saya resign. Mudahan pak. Mudahan, Pak. Kayaknya nggak lanjut. Gak mau tahu pak, kayaknya Iya, saya pak gitu. iya, ya. Ini mah aneh banget pak gitu kan. Karena akhirnya dia ngerilis video itu karena dia cukup yakin nggak ada, dia pantau semuanya, nggak ada satupun CCTV yang bisa membuktikan Elisa Lam itu keluar hotel. dari hotel Nggak ada tersebut. sama sekali. Dan meskipun yang dirilis ke publik ya itu doang kan. Ya. Ya cuma Di antara banyak ada lagi. Karena CCTV di hotel. Karena yang lain nggak nunjukin sama sekali gitu. Iya, karena kalau nggak salah sempat ada statement yang bilang si hotel ini tuh meskipun hotel tua gitu ya, tapi cukup yang ikutin zaman lah, meskipun si Penempatan CCTV-nya nggak benar. dan ada beberapa yang nggak berfungsi katanya gitu kan. Yang ini aja jelek banget gambarnya kan sebenarnya.
itu udah di enhance lah kali. Nah akhirnya dari situlah mengundang banyak YouTuber juga, dan juga ada yang menarik adalah si YouTuber ini akhirnya ada yang namanya detektif internet gitu lah. Iya, sleuth. Oh ya itu namanya. Komunitas sleuth. Jadi mereka yang mendedikasikan waktunya untuk menginvestigasi hal-hal seperti ini tapi melalui internet, dan Betul. sampai ada yang bikin grup Facebook Ya. untuk mendiskusikan kemana Elisa Lam ini. Betul. Itu yang jadinya akhirnya bikin ini tambah intens, tambah menarik lagi. Gitu. Dan ya ini pastinya gue di situ akan dua hal yang setidaknya akan gue pasti rasain. Rasa iba tentunya empathy gitu ya terhadap Elisa Lam dan keluarganya. Karena pas press conference juga keluarganya sampai datang ya dari Kanada. Datang cuman ditunjukin doang tapi benar-benar dilarang interview sama polisi. Dilarang bicara. Tentunya empati kita akan kebangun dan kita jadi secara manusia pengen tahu nih Elisa Lam kemana. At least kita bisa ngelihat beberapa YouTuber atau internet personality ini benar-benar pengen ngebantuin lah, gitu ya. Bukan sebatas mereka pengen cari popularitas doang. Betul, karena hal keduanya bukan popularitas, menurut gue adalah excitement untuk juga. ini unik gitu. Iya, Ini kok yang- bisa kok gitu. bisa gitu. Dia tuh nyelip di mana ini orang gitu. Iya. Tapi kan misterinya juga nggak berhenti sampai di situ kan. Iya, karena gini, asumsi lu Yud, kalau lu nemuin ada di masa itu ya. Iya. Oke, sebutin 3 asumsi teraneh yang mungkin bisa lu spill di saat itu. Mungkin kita ada di zaman itu, kita back ke waktu itu ya. Waktu itu terjadi gitu ya. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kalau lu ada di masa itu dan denger kejadian itu, asumsi apa? 3 asumsi yang akan kalian tulis. 1, Yuda. Ya karena gue masih bocah ya setan sih asumsi gue. Diculik setan. Diculik setan. 2. Gitu. Diculik setan, kalau enggak karena dia kelihatan kayak ngumpet, berarti dia dikejar sama orang gitu kan. Oke. Ada pembunuhan, mungkin dibunuh. Satu lagi ya diumpetin sama hotel nih. Oke. Masalah ini 3 masalah ini. 3 itu tadi udah sih. Cuman mungkin yang kurang ya karena itu tadi mungkin kan dia punya si bipolar itu kan. Duanya lagi ya mungkin itu dikejar sama orang, sama itu tadi mungkin dia ngelihat sesuatu yang harusnya tidak dilihat Tidak lagi. dia lihat. Ya, Jadi dia dikejar sama orang. Kalau gue mungkin akan berpikir 1 dia diculik yang udah pasti. Diculik dari salah satu kamar yang ada di situ. Since isinya adalah Kriminal ya. Criminals. Ya. criminals, mungkin dia diculik, itu yang paling make sense. Yang kedua, yang paling mungkin juga adalah dia kecelakaan. Ya, kecelakaan saat itu kan bangunan tua sekali gitu ya. Mungkin aja Ada yang liftnya ambruk gitu, malfunction misalkan. atau apa segala macam, dia masuk ke sela-sela karena sempat kejadian juga gue pernah lihat ada kejadian orang yang nyelip di antara lift. Iya. Dan Antara baru ketahuan, iya. Baru ketahuan setelah berapa lama gitu. Di antara lift tuh berarti Jadi liftnya tuh nggak nutup. Jadi dia masuk, dia kejeblos, liftnya jalan. Liftnya jalan. Udah kegores tuh sama. berarti sama temboknya. setiap liftnya turun naik dia ikut Ada di- ikut. Iya, ada. Betul sekali. Betul sekali. Itu origin story-nya Mr. Gepeng gitu. Harusnya tuh ya. Iya. Itu mah bukan Mr. Gerus itu. Terus. Nah, yang ketiga asumsi gue adalah memang dia pengen kabur dari keluarganya for some reason. Ya. Ya. Kalau gue ya mikirnya. Hmm. Jadi ada sih, soalnya gue bukan tidak pernah di umur segitu udah Maksudnya menuju pengen ke kabur quarter gitu life kan. crisis, dia ngerasa keluarganya nggak oke, dia ngerasa, makanya kenapa tadi analisa gue lebih ke dia nulis di Tumblr pengen ketemu sama orang asing dan sebagainya. Kayaknya ada ketidaknyamanannya di rumah dia sendiri yang memang dia pengen menghilang, pengen vanish aja. Dan memang juga keluarganya sama sekali nggak pernah dibahas sih di Tumblr-nya. Dia tuh nggak ada post yang mengindikasikan apakah dia sayang keluarganya, apakah dia benci sama keluarganya. Tidak pernah Kayak ditulis. seakan dia tuh nggak mau ngebahas keluarganya sama sekali. Betul Gitu. Betul. Itu dia Tapi yang maksudnya itu tidak bisa jadi indikasi kalau dia tidak Ya, memang sayang sih. sama keluarga juga Memang kan dengan pasti, tidak ada memang postingan. Bisa jadi juga Dia pengen keep it private soal keluarga aja kan bisa. ya juga. gitu. Justru yang udah jelas-jelas yang kalau dia ngomong jelek soal keluarga misalnya. itu lebih gitu. jelas. Cuman yang pasti ada kemungkinan gue akan berpikir begitu pada saat itu ya. Dia pengen kabur dengan cara apapun. Jadi bukan diculik, instead of diculik dia memang berkomplot aja. Oke, ilangin gue gitu. Ya seolah-olah gue diculik atau apa, pokoknya bantu untuk bikin gue nggak ada jejaknya gitu. Itu lebih menarik sih sebenarnya, maksudnya Tapi kayak kabur. jadi kepikiran lagi gitu yang si apa pas di depan lift tadi gitu ya. Kan sempat kayak ngumpet gitu kan, kayak lagi dikejar Orang. sesuatu atau seseorang lah gitu. Nah, dia begini-begini. Iya. Wah, yang bener nih Bre. Itu buat ini kali biar Distraction.
Atau ya untuk kamuflase kalau gue Iya, mikir ada kemungkinan kamuflase gitu. Pura-pura aja gila. pura-pura aja gila dan selling kalau dia tuh jadi selain nambahin misteri soal kriminal, dia begini-begini tuh buat nambahin kayak ada something supernatural nih gitu, biar makin pusing orang nyarinya Bisa gitu. juga. Biar apalagi kalau misalnya kita udah bicara soal supernatural, pasti orang akan tend untuk ngarah ke sana kan. Ketika sesuatu udah gak bisa dijelasin kan, ini mah setan lah gitu pasti. Paling gampang. Kita mau jelasin kayak gimana lagi, emang setan nih gimana gitu. Iya, udah itu paling gampang itu shortcutnya adalah setan kali gitu. Nah itu yang jadi asumsi gue nih, 3 asumsi. Karena ada yang menganalisa juga katanya di ending dari videonya banget itu ada sepatu orang nongol di ujung Di lift sebelah kiri. sebelah kiri. Jadi pas dia di CCTV lift itu. pas dia ngilang ke kiri itu tuh kayak ada sepatu yang ikutan ngilang juga. Ada nongol terus ngilang. Jadi kayak gini nih, kayak ini sepatu nih ya. Ini tuh bagian depan sepatunya. Jadi ketika si Elisa kesini, dia tuh kayak kayak seakan-akan balik ikutin dia juga. Iya. Gitu. Itu. Dan itu juga nggak ketahuan Siapa? apa dan siapa. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kalau kooperatif ya si pihak hotelnya gitu kan, katanya ada CCTV di sudut-sudut lain nih. Nah harusnya bisa tuh ketahuan. Itu siapa? Tapi kan Iya. ternyata nggak dirilis atau mungkin emang nggak jalan teh. Kalau dari dokumentasinya yang ada di Netflix katanya memang nggak ada, Len. Pengakuannya nggak ada. Seingat gue nonton ya. Coba teman-teman correct me if I'm wrong. Cuman seingat gue polisinya bilang that's the only katanya. Di only video that they Video receive yang diterima. ada di filmnya. Nah ini ada yang menarik lagi nih. Netizen pada saat itu justru menduga kalau video itu sudah heavily altered. Ya. Dan mereka semua curiga ke pihak hotelnya. Yang sudah memanipulasi. Nah, itu maksud at gua. least LAPD ngakunya itu yang mereka terima dari pihak hotel. Nah, didasarkan dari apa? Pertama timestampnya. Oke. Kalau kalian tonton sekarang videonya itu timestampnya seburem-buremnya. Jangan ganggu dulu. Seburem-buremnya. Jadi kita juga nggak bisa itu jam berapa, tanggal berapa, susah. Pokoknya ada, tapi kayak berasa udah dihapus gitu ya, atau dibikin kabur. Ya, karena ada item-item gitu ya. Kalau Ya, nggak salah ada item-item itu. Nah kedua bukti yang gue juga akhirnya percaya kalau itu altered adalah pas momen si pintunya nutup. Ya. Kalau pintu lift lu bayangin pintu lift kalau nutup kan pelan kan, dia kan kayak tek keluar, tek gitu kan. Nah ini tuh pas pintunya keluar dari sini, itu tuh kayak loncat dia kayak tek. Nggak rapih ngeditnya. Sepersekian detik. Yeah. Nah baru abis itu dia jalan normal lagi. Nah jadi seakan-akan kayak ada bagian yang di-cut, mungkin untuk nutupin kalau mungkin ada orang lain sebenarnya yang kerekam di video itu. Cuman pihak hotel nggak mau sampai ketahuan. Ya entah. Ya for many reasons sih sebenarnya. For many reasons. Iya. Yang paling jelas kita bisa asumsi mungkin itu pembunuhnya atau siapanya gitu ya. Yang terlibat lah at least gitu. Atau mungkin itu adalah orang lain yang memang sebenarnya dia nggak terlibat apa-apa tapi nggak mau sampai itu jadi ribet gitu. Nggak mau orang itu sampai ketarik-tarik lah. Iya. Gitu. Iya. Enggak, maksud gue selain di lift gitu kan. Masa dia nggak punya CCTV di lorong gitu. Ya. Sebenarnya kan tinggal dicocokin aja waktu yang pas di lift ada sepatu nongol itu sama di lorong. Jam berapa sih? Iya, buat mastiin itu beneran ada orang nggak, kalau bener di itunya ada sepatu harusnya ada dong gitu. Harusnya ada. Nah, gitu loh maksudnya. Iya. Cuman intinya dari pihak hotelnya ngakunya tidak ada. Nggak ada. Ini bukan gimmick ya, di atas kayak ada yang jalan nih soalnya tidak tadi. Ya ini sering terjadi apalagi kalau Ini kita sering syuting terjadi. tengah malam. Nah kayak gitu. Ngapain itu ya? Nggak, kurang tahu. Cuman ya udah aja yuk kita lanjut aja daripada kepikiran ya. Jadi kayak gitu. Jadi ini memang jadinya konflik sih. Ada yang bilang juga gini, yang Yuda bilang tadi, set gitu. Itu kan pintu liftnya kebuka lama. Katanya emang jam. Oh enggak, jam. Terus ada yang bilang katanya memang itu adalah tipe lift yang kalau lu pencet hold the door, itu dia bisa kebuka maksimal up to 2 minutes. Oh, bisa jadi. Jadi emang karena ada Elisa Lam yang mencet semua tombol dipencetin tuh. Kalau nggak salah gitu. Dan katanya setelah udah nggak jam dia cekrik dulu baru nutup biasa. Tapi memang begitu ya sih, kalau lift dipencet banyak tombolnya memang jadi gitu ya. Jadi bingung, jadi kayak bingung gitu. Iya. Jadi gitu kan. Iya. Kayak confused si liftnya. Cuman untuk biar ngasih konteks yang buat kalian yang belum tahu gitu ya. Di hari-hari hilangnya Elisa Lam itu tiba-tiba ada beberapa yang nginap di sana, konsumen yang di sana juga customer
yang make air kerannya. Ini sih yang paling bikin gue merinding. Ini juga merinding banget sih. Air kerannya itu kotor guys. Dan ada bau-bau tidak sedap. Kotor, bau tidak sedap. Terus lu bayangin kan orang Amerika kan juga minumnya air keran gitu ya. Dan rasanya aneh. Ini pas baru atau sudah lama? Sudah lama dong. Sudah lama kan? Sudah lama. Berarti ini tuh Elisa tuh hilangnya tanggal 1. Dilaporkannya tanggal 8. 8 Januari. Nah, ini tuh Februari ya? Ya, orang-orang mulai protes, mulai komplain soal air itu mendekati tanggal 19 Februari. Berarti udah hampir 10 hari ya berarti. Yes. Nah, kebayang yang pas di awal-awal tuh. Aduh, aus banget nih gitu kan. Ya tidak ada Concern ke sana. Iya gitu. Oke, kita lanjutin biar teman-teman gak jadi bingung ya. Intinya orang ini ngeluh ini minumannya kenapa segala macam. Akhirnya dicek lah sumber dari air itu mengalir. Ini di tanggal 19 pengecekan. Tanggal 19 pengecekan. Dicek di toren air yang posisinya cukup sulit untuk dijangkau. Rooftop ya? Rooftop. Dan dibukanya juga sulit dan sebagainya. Dan saat dibuka, disitulah mereka menemukan jasad dari Elisa Lam yang menurut pengakuan dari orang yang melihat atau para detektif yang melihat itu Elisa Lam udah tidak seperti manusia. Dimana dia udah bloated, warna kulitnya totally putih dan keunguan. Putih keunguan ya. Bahkan dia bilang kalau ini nggak lagi nyari Elisa Lam, tiba-tiba nemu ini, itu juga ngidentifikasinya bakal sulit, dia tuh ras apa dan sebagainya. Saking bentuknya udah nggak karuan. Nggak karu-karuan banget. Terus, worth to note juga adalah ketika si Elisa Lam ditemukan di toren ini, hatch-nya ketutup. Betul. Ketutup. Dengan sempurna. Ketutup dengan sempurna. Elisa ditemukan dalam kondisi telanjang dan bajunya ada di dasar tangki. Betul sekali. Dan ini yang bikin semakin bingung kita untuk mikir sebetulnya what happened to Elisa Lam. Apa yang terjadi sama Elisa Lam. Makanya kenapa gue openingnya tadi di awal, kalau kalian dengerin dengan seksama, gue ngebahas tentang yang kita bahas di Do You See What I See. Iya. Dimana ini kejadiannya mirip. Mungkin kalau di Indonesia bedanya mungkin kalau yang di UC kering kan. Iya, kering. Kosong lah gitu si tangkinya tuh. Tapi intinya masuk tangki dengan logika yang nggak masuk akal. Lagi-lagi gimana caranya a grown person gitu ya. Kalau memang ini adalah sebuah kecelakaan, gimana caranya dia bisa naik ke atas terus nutup sendiri gitu. Dengan sempurna. Oke, gini, kok banyak yang bilang ini adalah kasus bunuh diri. Oke, lu bunuh diri dengan masuk ke dalam toren gitu kan. Nah, tapi posisi torennya itu cukup tinggi dan gak ada tangga di dalam toren itu. Jadi kalaupun ada air, kalaupun si Elisa itu ada di permukaan, dia tuh nggak bisa kayak nutup dari dalam tuh nggak bisa. Karena kalau nggak salah si isi tangkinya itu cuma 3/4, nggak full lah gitu. Nggak full. Jadi cukup di bawah lah kalau udah masuk gitu. Iya, jadi lu nggak akan bisa nutup. Nah, ada juga yang berpikiran bahwa ya Elisa Lam memang buka sendiri, dia masuk ke dalam sana dan memang nggak dia tutup lagi. Jadi yang nutup adalah teknisi yang melihat itu kok kebuka ditutup tanpa ngecek dulu gitu ya, kan. Bisa. Karena kok kebuka tutup deh gitu. Tanpa dia merhatiin ada orang dalam orang di dalam sana gitu. yang udah drown. Gitu. Tapi sebelum dia naik ke sana juga untuk mencapai rooftop itu harus ada akses khusus kan katanya gitu. Nah, ya ini lagi. Jadi nggak bisa sembarang orang lah kasarnya. Kalau misalkan lu mau ngedobrak pintu ke rooftop ini, itu resepsionis bakal bunyi alarmnya. Ya, intruder alert gitu ya. Nah, the only other way adalah lu keluar ke jendela dan melalui fire escape. Yang kalau ke atas itu tangga biasa ya, stairs biasa gitu ya, liku-liku gitu. Nah, kalau pas lu mau ke rooftopnya, itu tangga yang begini. Dan gak ada pegangan sama sekali. Betul. Yang berarti kan harusnya orang normal mana yang berani naik kayak gitu. Gitu loh. Kecuali kalau dia memang udah seniat itu aja, sedesperate itu, atau ya kebetulan ada salah satu kondisi kejiwaannya Elisa Lam yang mendukung kalau dia itu mengidap bipolar. Oke, jelasin yang masalah itu ya. Jadi memang si Elisa itu mengidap bipolar. Tapi ini adalah sebuah. Lu jelasin bipolarnya deh sedikit, mungkin teman-teman. Gue malah nggak tahu. Jadi bipolar disorder itu adalah daripada salah nih. Iya, yang gue tahu adalah memang di mana seseorang itu memiliki kecenderungan dua kepribadian lah, yang cukup berbeda jauh gitu biasanya antara
kepribadian dia Yang pertama yang pertama kedua. dan Yang kedua tuh lebih volatile ya. Kalau nggak salah ini deh berhubungan dengan mood gitu. ya. Mood swing parah berarti. Jadi Mood misalnya swing-nya dari tuh bisa luar biasa gitu. dari happy tiba-tiba langsung jadi sedih. Sedih. gitu. Boleh koreksi kalau kita bertiga salah betul, ya betul. ini. Cuman itu takutnya. dari apa yang udah kita tahu aja sih. Ya gitu. Nah dia mengidap bipolar dan memang ini adalah sebuah kondisi kejiwaan yang dijaga ketat oleh keluarganya. Lagi-lagi klasik Asia ya. Ya. Kalau misalnya kita bicara mental health issue di Asia, mah orang-orang pasti lebih kayak malu ya mengakui yang seperti itu. Dan kalau kita retrace lagi steps dari sosial medianya di Tumblr itu, dia memang pernah relapse sekali. Pernah relapse sekali dan dia punya history memang gak rutin minum obatnya, suka nakal dia. Ya. Jadi kadang-kadang obatnya suka gak diminum Skip ya. gitu kan. And at some point in time dia memang pernah menunjukkan tendensi suicidal dengan bahkan menulis di Tumblr itu dengan gue pengen mati. Secara eksplisit dia nulis di Tumblr kayak gitu. Nah jadi akhirnya banyak yang berspekulasi kalau bisa saja ini tuh di-trigger sama episode bipolar yang sepanjang itulah mungkin ya, yang akhirnya berujung ke dia nerjunin diri sendiri ke dalam tangki itu. Betul. Dan berawal dari lift tadi. Ya. Gitu. Iya, jadi memang saat lift kejadian di lift itu sebetulnya ini jadi episodik ya, kayak misalnya yang di lift itu gimana gitu, atau sebelum dari kejadian lift itu apa yang terjadi sama Ellis Lam juga kita belum tahu exactnya seperti apa dia ketemu orang yang akhirnya bikin dia super duper sedih dan sebagainya gitu. Nggak ada dua sih yang tercatat. Jadi dia di Los Angeles tuh sempat ikut taping acara Conan O'Brien yang talk show-nya dia, cuma dia diusir karena something ya berhubungan dengan bipolarnya dia, bikin ribut akhirnya dia diusir. Terus dia sempat ke toko buku. Ke toko buku dia beli beberapa buku. Dia cuma nanya ke bookstore ownernya, ini kira-kira kalau beli sebanyak ini berat nggak ya? Saya cuma sendiri nih gitu, ribet ntar bawanya takutnya gitu. Dan akhirnya setelah ditelusuri lagi sempat ketemu tuh ada video lain yang menunjukkan ketika dia masih hidup. Dia ketemu sama 2 orang dari toko buku. Dan tapi 2 orang itu terbukti gak ada hubungannya karena dia cuma bawain buku doang terus balik lagi. Udah, dia gak pernah ketemu lagi sama Elisa. Gitu. Dan ada tuh ya si tracknya gitu, recordnya ada gitu. Dia udah cabut. Dan kita nggak pernah tahu siapa yang diobrolin sama mereka gitu ya. Yang apakah itu men-trigger si Episode-nya dia. Iya, episode-nya dia dan sebagainya itu kita nggak tahu juga gitu ya. Karena bisa di-trigger dari situ juga. Ya udah, jadi sampai sekarang sebetulnya ini jadi salah satu misteri yang cukup unsolved ya, bisa dibilang unsolved mystery. Nah, kalau misteri udah pasti unsolved gak sih? Iya sih, iya sih, unsolved sih. Iya. Dan banyak banget netizen yang sampai sekarang juga masih nyari tahu gitu sebenarnya terjadi itu seperti apa. Kira kalau misalnya orang-orang sengaja check in ke sana tuh pasti untuk nyari kamarnya Elisa. Kadang-kadang begitu ya. Gitu. Iya. Coba kalau menurut lu Yud, yang paling possible Yud? Hotelnya sih ada keterlibatan. Gue nggak tahu ya, gue nonton dokumenter Netflixnya. Gue ngerasa manajernya juga kayak hiding something gitu. Yang cewek itu ya? Yang cewek itu gak tau, gue ngeliat wawancara Visi aja gitu ya? setiap kali dia wawancara tuh kayak apa sih gitu, nyebelin terus kayak kelihatan kalau dia tuh gak mau ungkap semuanya gitu. Apalagi ketika dia ditodong soal masalah altered video tadi. Gitu, yang udah jelas-jelas akhirnya banyak netizen yang bilang ini di alter gitu, dan dia cuma bilang oh ya udah kalau misalkan netizen mau percaya kayak gitu ya itu pilihan mereka katanya. Oke, tapi kayak itu nggak nyangkal banget gitu. Iya. Dan tadi juga gue udah sempat diskusi sama Mas Randy ya, kalau misalkan mungkin Elisa melihat sesuatu yang seharusnya nggak dia lihat. Tapi kan namanya juga Cecil Hotel gitu. Ini adalah tempat semua hal-hal ilegal itu terjadi. Hal buruk gitu bisa kalian lihat di sana. Harusnya mah ya udahlah gitu, gak usah sampai dibunuh. Cuman what if itu juga dipakai front mungkin organized crime yang ada di situ, mafia yang cukup high profile, mungkin mereka nyimpen duit lah, nyimpen drug lah di situ. Rahasia besar lah. Rahasia lah gitu ya. Dan dilihat sama Elisa dan karena nih orang high profile banget kayak oh nggak bisa nih, ini orang harus dihilangin, gitu. Udahlah kita kok kali nggak mau hotelnya, gitu ya. Dan bayar sekian gitu. Anggap aja hotel ini udah kayak Continentalnya John Wick lah gitu. Iya. Lu bisa dibayar buat ngapain aja di sana gitu kan. Misalnya gitu. Itu possible sih. Itu jadi possible sih. Karena
hotelnya juga dalam kondisi yang seperti apa kan kita tahu gitu. Iya. Lagi struggling juga hotelnya gitu. Dan kalau misalnya dengan ya ada pemberitaan si meninggalnya Ellie Salam ini gitu ya. Ya mungkin kayak orang umum gitu ya. Akhirnya penasaran mau pada datang kan? Ya itu satu mungkin, tapi kan tidak akan bertahan lama gitu. Yang pastinya jadi ngeri juga ya kalau nginep di sana gitu ya. Tapi tidak bagi orang-orang kriminal, justru kan berarti aman Safety, makin di sana aman, gitu. makin Nginep menarik di sana. Makin menarik buat pasar utamanya. Iya, karena orang-orang umum nggak akan mau pasti bisa jadi sepi kan gitu. Betul. Make sense sih. Make sense. Sedangkan orang-orang yang kriminal itu sekalian aja cara promo ke para kriminal gimana ya? Ini salah satu cara promonya. Atau malah mungkin ya mereka benar-benar langsung dibayar directly oleh si high profile ini aja. Ini gue bayar segini lu hilangin tuh orang. Iya, lu Gitu kan. atur dah. Gitu. Atur dah. Iya, gitu ya. jadi at least dengan kasus ini si pihak hotelnya tetap tidak akan kehilangan konsumen meskipun yang datang ya konsumen yang begitu-begitu. Yang wadidaw gitu ya. Ah. Tapi gini ya, sedikit detail yang terjadi di mana Ellie Salam nggak pakai pakaian sama sekali di dalam sana. What happened? Menurut lo? What happened? Tapi ada kan? Ada di dalam. Ada di dalam tangkinya, ada di dasar tangkinya. Ya lanjutin dari yang tadi itu smoke and mirror aja sih akhirnya. Untuk ngasih ilusi tentang memang benar ini ada yang ngebunuh, tapi just to make it weirder gitu ya. Buat bikin orang makin bingung lagi, udah aja bajunya lepas, masukin aja juga ke sana gitu ya. Akhirnya bikin semakin eerie juga. Iya sih, cuman bisa jadi ya yang sebetulnya gini, kalau dia nggak masuknya willingly, terus dia dimasukin ke sana, tentu kita akan bisa ngelihat ada tanda-tanda upaya dia keluar dari sana setidaknya. Ya, Itu kan normal ya. normal. Survive gitu, dia akan berusaha untuk keluar dari sana. Ya. Dan gue jadi mikir apakah memang Ellie Salam itu dimasukin pingsan or something, terus dia kebangun, dia teriak-teriak nggak dapat bantuan, kan panas sudah pasti di sana, dia buka baju sendiri gitu. Oh iya bisa. Dia Kepanasan. panas nih gitu buka baju lah. Buka baju, ini air udah jelas Ya mungkin bisa cooling off gitu dan badannya sebagainya gitu ya. kan. Bisa sih. Bisa jadi juga gitu kalau kayak gitu kejadian. Nah tapi kita kan gak akan pernah tahu pasti karena bahkan hasil otopsinya pun gak jelas. Nggak jelas karena udah terlalu hancur. Karena udah terlalu hancur gitu. Ada kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, sempat ditemukan memar di area di daerah area pantat ya. Jadi kayak something anally gitu, force untuk masuk. Nah cuma kemudian coronernya juga bilang, itu penjelasan itu sebuah penjelasan, tapi ada penjelasan lain bisa aja dia juga karena efek dari decomposing tadi. Decomposing bisa. Karena udah decomposing, nah kebetulan ada di daerah sini gitu. Jadi kelihatannya kayak itu adalah kekerasan seksual padahal bukan gitu. Nah jadi mana yang bener nggak tahu kan? Ya. Karena udah terlalu abstrak sih untuk bisa di. Sama yang paling aneh handphone sih. Handphone itu nggak pernah ditemuin kan? Sampai sekarang handphonenya nggak pernah. Tapi yang ditemuin cuman laptopnya doang ya. Laptopnya ada di kamar dan semua barang emang nggak kayak orang yang ready to leave memang. Tapi handphonenya memang nggak pernah ada gitu ya. Iya maksudnya kalau misalnya dicuri nih, kenapa nggak sama laptopnya gitu? Kenapa cuma handphonenya doang? Handphonenya doang. Ya makanya kecurigaannya Mas Lendi tadi tentang dia tahu hal sesuatu gitu itu jadi Ini mungkin gitu. Iya. Jadi ada di situ gitu. Ya sampai sekarang nggak pernah ketahuan ya handphone. Nggak pernah. Sampai sekarang Jadi nggak ada di tangki itu nggak ada. Berarti dia pas saat di dalam tangki nggak lagi bawa handphonenya gitu kan? Di kamarnya nggak ada. Ya sama di manapun dicari di semua hotel ruangan itu nggak ada deh kayaknya. Iya. Gokil Gitu. ya. As of February 2025, the Cecil Hotel in Los Angeles, California is closed and is now an affordable housing complex for the home. Bulan ini dong. Iya, udah Oh makin aja tuh. Wow. Tapi sudah tidak lagi untuk hotel. Iya. Gitu ya. Homeless ya. Jadi untuk khusus untuk homeless yang emang kebetulan punya duit, mereka bisa tinggal kayak mungkin berapa Kalau lama punya duit. gitu. Iya kayak ini Murah kayak, gitu berarti. Ini kayak ini Beh, kayak apa namanya? Pursuit of Happiness. Kan ada Kalau itu kan bukan hotel, itu mah satu bangunan kosong aja gitu yang di ya ini tulisannya gitu, affordable housing complex bukan hotel juga sih. Bukan hotel juga. Affordable housing complex tuh mirip kayak gitu. Jadi harganya tuh super duper murah. Tapi duluan aja gitu. Enggak, kalau yang di Pursuit of Happiness itu kan tidak bayar, tapi Oh nggak bayar ya? kalau duluan aja nih. gitu? Duluan. Makanya ada satu scene kan dia datangnya telat tuh. Udah nggak ke bagian kamar, yang akhirnya tidur di Jalan. kamar mandi itu WC, Oh, iya, WC umum lah. Ya tapi mungkin konsepnya sama, cuman bayar murah banget kali. Kurang lebih mirip lah. By history, this is hotel open di 1924 sebagai luxury hotel.
Luxury hotel. Iya, kena Ada depression masanya. ya, kena depression. Terus di 2011 itu berubah jadi Stand on Main. Ya. Renovation begin in 2017. Tapi kena pandemic ya. Ya, ini yang paling ngeri sih. Some tenants have reported problems such as out of service elevators, roach infestations, and frequent outbursts from residents with mental health issues. Bahasa Indonesianya guys. Jadi beberapa orang yang nginep di sana itu punya masalah ya tentang Lift yang rusak. masalah lift yang rusak, Kecoa ada- di mana-mana. Iya, infestation dari kecoa di mana-mana. Kemudian- Terus sering terjadi Tamu-tamu yang punya tamu-tamu mental health issues suka pada ngamuk di sana. suka tantrum di sana. Ih, itu sih ngeri banget sih. Udah kayak asylum, Bro. Iya. Udah kayak asylum gitu. Dan yang paling terkenal memang salah satunya Ya, kasusnya El El Salam. Ya. Gitu. Sempat mau dijual katanya si Cecil Hotel ini, cuman ya yang beli juga Siapa yang mau beli? Ya kalau mau dibeli harus dirobohin dulu kalau mau Robohin. sih. Bikin ulang lebih make Dan sense. That's the only way. Tapi ya selama dia masih ada di dekat Skid Row juga gue rasa popularitasnya nggak akan. Ya jangan hilang. jadi hotel lagi gitu. Jangan Kalau jadi mau. hotel lagi kalau enggak gitu. Dan itu udah paling benar sih. Di Februari sekarang teman-teman, di mana kalian mungkin nonton ini di Februari. Atau lagi mau ke LA rencananya gitu kan dalam waktu dekat bisa. Cobain ya. Jangan sih ya. Ya, lewat aja Jangan lewat ya, gitu tolong. kan. Oh, Oh, lewat ini boleh ya. sih lewat kali ya. Lihat Boleh aja. lewat, ya. Tolong tag kita sekalian. Iya, kalau lewat sana tag kita foto gitu, atau mungkin ada yang nonton ini teman kalian ada di Los Angeles gitu ya. Nah, Terus kebetulan lewat Cecil Hotel, boleh foto kasih tahu. tuh tag kita ya. Tag kita anak horor di Tawangsa, Yuda Putra atau Mas Iya, Randy. yang ini nih Bang tankinya Bang gitu. Itu sih usah dia harus naik ke atas dong ya. Naik dong, Bos. Enggak kan bisa dari misalnya seberangnya ada hotel lagi bener juga, gitu kan bener. tinggal gitu. Bener-bener. Soalnya kalau masuk kita nggak jamin bisa keluar sih. Karena semengerikan itu, karena manajernya juga sempat cerita kalau nggak salah dia pernah lagi jalan-jalan tuh tiba-tiba ngelihat ada sniper aja di sini. Iya bener. Ada sniper dari Jadi ada yang baru keluar dari kamarnya itu sniper. Tapi itu polisi sih. Iya polisi itu polisi. Oh iya. Cuman maksudnya segitunya bro. Iya, karena- saking nggak terurusnya sampai polisi bisa set up sniper di situ buat I don't know what's for gitu. Karena apa sih, gue pernah juga baca artikel yang ada polisi bilang kalau pada saat dia ditugasin di kota itu ya, itu sehari tuh bisa ada 1-3 panggilan ke Cecil Hotel. Luar biasa sih. Iya bahkan yang dulu ada kasus si serial killer siapa lah gitu ya. Ada juga di situ. Ada di situ kan. Iya bener. Dan dia katanya setelah Coba deh. ngebunuh nih, Ah. dia buang bajunya pas segala macam di situ. Terus keluar nggak pakai apa-apa lewat lobby dan Ya udah aja gitu. It's common sight di sana. iya, nggak ada security yang negor apa ya gitu, nggak ada. Dianggapnya oh ya udah orang tunawisma aja kali yang kebetulan nggak punya baju gitu. Gitu. Iya. Jadi ada dari itu ada, aduh itu terkenal juga Len. Aduh gue jadi penasaran sih. Itu ada juga. Ah ini dia nih. Apa tuh katanya? Ini nih. Si ganteng ini nih. Aduh namanya siapa ya? Gue lupa nih. Itu di Nggak ada tuh. Iya nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Ya ada lah pokoknya serial killer di sana yang Iya. sempat bikin terkenal geger banget juga. kok, dia terkenal banget, dan kalau nggak salah ada ininya sendiri juga sih. Apa namanya, kisahnya sendiri gitu. Bahkan udah pernah diliput sama beberapa apa namanya YouTube channel dan sebagainya kayak Ghost Adventure dan sebagainya itu ada juga. Karena ada yang curiga juga memang di sana diliputi oleh kekuatan supernatural. Iya. Tapi ya kalau lu Tapi lihat, pengaruhnya ini apa sih gitu. tapi ya kalau lihat isi orang-orangnya Nggak usah supernatural juga. ya nggak usah ada supernatural, serem. emang udah kayak setan semua orangnya gitu. Makanya kalau lu search di YouTube ya, itu ada satu video yang polisi itu pada datang gitu ke hotel itu gitu. Hampir ada 30-an apa ya? Anjir. Jadi sampai dihitungin tuh, ada mobil berhenti terus polisi lari. Nggak lama ada lagi Seragam datang. atau SWAT. Kayak LAPD gitu sih. Ya maksudnya polisi yang patroli biasa aja atau pakai seragam taktis SWAT? Enggak patroli biasa, tapi banyak sampai 30-an gitu loh. Wah anjir. Ternyata apa? Nggak tahu, nggak dijelasin di situ. Nah si orang itu ngerekam dari seberangnya gitu, di videoin gitu tuh. Dia kali pikir bayangin nih, just a normal day gitu. Atau misalnya normal mau day ya in Cecil Hotel. penggerebekan atau apalah mungkin gitu ya. Penggerebekan sih bisa sih. Make sense sih. Tapi menurut gue ini salah satu cerita yang selalu setiap diulang bikin gue cukup merinding dengan tadi sih poin-poin di lift, elevatornya tuh
Creepy ya, creepy Oh banget. iya, yang belum kita sebutin adalah kasus ini eerily similar ke film horor yang dirilis di tahun 2005, Mang. Judulnya? Dark Water. Oh iya benar. Judulnya adalah Dark Water. Tahun 2005. Tapi gue belum pernah nonton sih. Iya betul. Oke, tapi intinya yang bikin ini jadi creepy adalah karena kalau lu strip down film itu ke basicnya ya tanpa ada supernaturalnya, karena itu film supernatural gitu ya. Itu mirip banget sama kasusnya Ellie Salam. Karena ini tuh ceritanya ada ibu sama anak yang pindah ke apartemen. Betul, gitu betul. ya. Gue udah nonton. Udah nonton. Oke. Ya intinya sih kan mereka mulai terganggu ya di sana ya. Ya. Kayak tiba-tiba airnya berubah jadi warna gelap gitu kan. Terus juga kalau nggak salah isi dari apartemen itu juga orang-orangnya pada nggak ramah semua ya, atau gimana? Iya, semacam itu. Jadi ini yang main bagus-bagus tau. Ada Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. Ada si apa namanya? John C. Reilly ya. John C. Reilly, ada Tim Roth. Jadi memang bagus-bagus juga yang main. Terus si anaknya ini akhirnya yang nyebur ke toren. Nah, nyebur ke torennya itu loh. Iya. Kok bisa sama sih kasusnya, yaitu nyebur ke toren. Ya. Udah gitu katanya sih menurut orangnya kan baju yang dipakai sama anaknya juga sama ya. Kayak Elisa ya. Itu gue lupa tuh. Gitu. Kalau itu gue lupa. Cuman yang pasti gini ya. Kalau jadinya Yuda munculin ini teman-temannya sebelum kita tutup video ini, jadi kepikiran nih. Siapa tahu siapapun dalang di balik itu pernah nonton Dark Water. Dark Water. And ini bukan sesuatu yang aneh karena kalau kita ngomongin serial killer lah mungkin ya. Sering kok serial killer itu kayak dia melakukan pembunuhannya tuh dia kayak reenacting dari film atau dari buku yang dia baca gitu. Just because aja. Just because. Atau bisa aja karena dia saking ngefansnya sama si penulisnya atau pembuat filmnya kayak gue bikin pembunuhan ini tribute buat dia lah. Iya. Saking gue sukain nih gitu. Itu udah ada yang pernah ngelakuin juga di Cecil Hotel kalau nggak salah deh. Oh iya? Kalau nggak salah ada jurnalis yang terinspirasi dari karyanya siapa gitu ya. Nah itu sempat nginep di situ juga kalau nggak salah. Oh iya gue sempat denger. Kalau nggak salah ada masih bisa dicari lah si orangnya gitu. Ya bisa jadi gitu sih. Karena bukan nggak mungkin ya. Kayak dari sebuah film atau enggak novel atau apapun lah ya. Yang akhirnya menginspirasi dan Ya tujuannya sih ya antara memang pengen supaya bikin creepy aja atau memang ya kalau kita ngomongin serial killer ya mungkin dia segila itu sampai atau sederhananya kalau gua gitu ya. Kalau gua dalam sebuah kondisi tertentu atau terpaksa, gua akan mikir gimana ya cara ngilangin bukti atau gimana caranya gini segala macam, ya udah yang kepikiran film. Iya udah film apa yang pernah gua tonton kayaknya bisa deh gitu. Orang nggak akan nyangka gitu, bisa jadi sesederhana itu juga bisa gitu. Apalagi kalau filmnya supernatural gitu ya. Sehingga nanti orang udah kegiring ke sana juga secara pemikiran. Setan nih. Udahlah, enggak usah. Kalau ini kejadian di Indonesia, pasti ujung-ujungnya adalah dipindahin jin memang. Oh. Iya loh. Menurut pandangan saya. Gitu. Apa abis ini kita tanya Om Hao? Ya, boleh. Siapa tahu yang bisa mecahin kasusnya Ellie Salim sebetulnya adalah Om Hao. Om Hao. Bisa jadi. Bisa jadi lah. Hah. Tapi kan pasti jawabannya emang gak jauh-jauh dari dipindahin jin kan sih. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi ada yang lain. Oh, ini jadi sci-fi nanti. Menarik juga ya. Yaudah gitu teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mau biayain kita ke LA gitu ya. Tapi nggak ke Cecil Hotel juga. Enggak sih kalau Cecil Hotel sih. Tidur sama Ya enggak, tuna siapa tahu kita dibayarin tapi syaratnya kita harus ke Cecil Hotel gimana, Bang? Enggak sih. Kalau gue sih mungkin masih bisa maksain diri ya. Kalau for the sake of konten dan investigate dan ada yang mau bayar 2M gitu nggak apa-apa gue. 2M jalan sih gue. 2M jalan. Gue juga mau 2M. 2M sih jalan gue. Ini dibayar 2M each ya. 2M each ya benar. 2M each jalan, abis itu bikin konten di sana terus tapi dibayarin juga untuk biaya di sananya. Jalan gue. Jalan nih. Jalan gue. Tinggal Mas Regi berdamai dengan kecoa kan paling nanti di sana. Harus nginep nih. Ya nginep. Harus nginep. Ya kan tinggal beli semprotan serangga aja. Benar. Tapi kan kecoanya Amerika kan bentuknya beda gitu. Iya. At least kecoa Amerika nggak bisa terbang. Iya benar. Nah itu benar. Belum tentu. Nggak bisa. Yang Madagaskar gitu kan. Nggak bisa kalau yang gitu. Cuman hissing doang, hissing. Berisik. Gitu. 2M jalan nih kita nih. Jadi siapa tahu ada yang mau biayain kita untuk investigasi ke sana ya. 2M jalan kita nih. 2M each ya. Abis itu mereka bilangnya tapi kalau nggak balik jangan salahin gue ya bang. Iya nggak jadi. Kenapa ada begitunya, serem bener ya. Yaudah gitu aja teman-teman nih. Untuk anak horor kali ini karena menurut gue ini cukup horor dan mungkin bisa menginspirasi salah satu game gitu ya.
Karena kemarin juga baru ada game yang seru banget tuh dari Storytel Studio yang judulnya adalah Lingering Series ya. Series. Itu berjudul Last Last Customer. Customer terakhir. Pengen pijat plus malah. Nah itu nanti Emang itu plus pijatnya? nggak tahu juga ngarang aja. Ya kan biar lebih. Oh tangannya lebih banyak soalnya. Tangannya lebih banyak Iya, kan. iya. Apa goro yang mijet nih? Menurut lo apa yang akan lo lakukan kalau tangan lo banyak? Nah, Langsung komentar deh. gue Dito Wangsa Gue Yuda Putra. Kalian di pamit undur diri, sampai ketemu lagi di anak horor berikutnya. Bye bye.